Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menerangkan mengenai turunan fungsi kompleks. Dari kelompok 7 itu terdiri dari 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nurul Yakin, dengan NIM 1919035, dengan rekan saya yaitu Mbak Aisyah dengan NIM 1919009. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai operasi dasar bilangan kompleks, di mana pada operasi dasar bilangan kompleks itu ada 4, yaitu ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan juga operasi pembagian. Selanjutnya ada sifat-sifat aljabar bilangan, di mana untuk sifat aljabar bilangan yaitu kita misalkan Z1, Z2, dan Z3 itu adalah bilangan kompleks, maka berlaku hukum yang pertama adalah hukum komutatif, di mana pada hukum komutatif adalah hukum kesamaan ya, walaupun dibalik itu sama, seperti Z1 tambah Z2 sama dengan Z2 tambah Z1, jadi gitu. Terus yang kedua hukum asosiatif. Untuk hukum asosiatif sendiri kan merupakan hukum pengelompokan, seperti contoh Z1 tambah dalam kurung Z2 ditambah Z3 sama dengan dalam kurung Z1 tambah Z2 tutup kurung ditambah Z3. Jadi walaupun pengelompokannya itu diubah tapi tetap hasilnya sama. Terus yang ketiga adalah hukum distributif atau penyebaran, di mana hukum distributif itu seperti pada contoh Z1 buka kurung Z2 tambah Z3 tutup kurung sama dengan Z1 kali Z2 tambah Z1 kali Z3. Jadi yang di luar kurung itu dikalikan kepada yang ada di dalam kurung. Namanya hukum distributif. Terus yang keempat adalah hukum kesekawanan. Untuk hukum kesekawanan sendiri itu seperti contoh Z1 aksen ditambah Z2 terus dikasih aksen semua. Jadi dikasih aksen semua, Z1 aksen dikasih aksen ditambah Z2 aksen dikasih aksen sama dengan Z1 aksen tambah Z2 aksen. Jadi gitu. Terus sehingga Z double aksen sama dengan Z aksen. Begitu juga berlaku pada hukum perkalian pembagian. Terus untuk ini contoh sifat bilangan aljabar. Contoh sifat bilangan aljabar itu misalkan diberikan Z1 sama dengan 2 dikurangi 3i dan Z2 sama dengan negatif 5 tambah 1, maka yang pertama A itu Z1 plus Z2 sama dengan 2 dikurangi 3i ditambah negatif 5 ditambah i sama dengan negatif 3 dikurangi 2i gitu. Terus yang B, misalkan di sini berlaku operasi pengurangan, yaitu Z1 dikurangi Z2 sama dengan kita substitusikan kayak yang pertama, Z1 disubstitusikan terus Z2 disubstitusikan ya, sehingga menjadi dalam kurung 2 dikurangi 3i itu dikurang buka kurung negatif 5 ditambah i tutup kurung sama dengan 7 dikurangi 4i itu. Terus untuk yang pembagian kita substitusikan juga sehingga hasilnya negatif 1/2 ditambah 1/2i. Jadi tinggal kita mensubstitusikan dari persamaan yang diberikan di atas. Terus yang selanjutnya turunan fungsi kompleks, di mana turunan turunan fungsi kompleks itu merupakan suatu fungsi dengan variabel kompleks z dinyatakan oleh W sama dengan fz dengan z sama dengan x plus 1y sebagai domain dari W, dan fungsi kompleks terdiri dari bilangan real dan imajiner, sehingga fungsi kompleks dapat dinyatakan dalam bentuk W dalam kurung Z sama dengan U dalam kurung Z plus V dalam kurung Z kali 1. Atau W dalam kurung Z sama dengan U dalam kurung X, Y plus V dalam kurung X, Y kali I, di mana U
U X, Y itu adalah bilangan real dan V, V dalam kurung X, Y itu merupakan bilang imajiner dalam bentuk koordinat polar, yaitu dalam kurung R, delta. Dapat juga dinyatakan dengan mengartikan X dan Y, yaitu dimana nanti UI dalam kurung Z sama dengan U plus IV sama dengan FZ sama dengan F buka kurung X tambah IY tutup kurung sama dengan R cos delta plus IR sin delta, sehingga menjadi F dalam kurung Z sama dengan U buka kurung R, delta tutup kurung sama ditambah IV dalam buka kurung R, delta. Nah, itu merupakan turunan fungsi kompleks, di mana nanti kita tinggal memasukkan apa yang gini kayak tadi. U itu misalkan bilangan kompleks, bilangan real, terus yang V itu kita misalkan bilangan imajiner. Nah, untuk selanjutnya, untuk turunan fungsi bernilai kompleks UI dalam kurung T itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mbak Aisyah. Terima kasih dari saya, cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai turunan fungsi bernilai kompleks WT. Untuk memperkenalkan integral FZ dengan cara yang cukup sederhana, itu pertama-tama kita perlu mempertimbangkan turunan dari fungsi bernilai kompleks W dari variabel nyata T. Di sini kami menulis fungsi yang pertama, yakni WT sama dengan UT ditambah IVT, di mana fungsi U dan V adalah fungsi yang bernilai real dari T. Maka turunannya itu dapat ditulis dengan W aksen T atau D per DT WT. Nah, dari fungsi yang pertama itu tadi, pada titik T akan didefinisikan sebagai turunan. Fungsi yang kedua, W aksen T sama dengan U aksen T ditambah IV aksen T. Asalkan masing-masing turunan dari U dan V ada di T. Nah, dari definisi yang kedua itu tadi, maka untuk setiap konstanta kompleks Z0 sama dengan X0 ditambah Y0, yakni D per DT dari Z0 WT itu sama dengan X0 ditambah IY0 dikalikan U ditambah IV aksen sama dengan X0U ditambah Y0V ditambah I dikalikan Y0U ditambah X0V aksen. Nah, lalu dijabarkan lagi sama dengan X0U dikurangi Y0V di aksen ditambahi I dikalikan Y0U ditambah X0V aksen. Nah, sama dengan, kita jabarkan lagi, X0U aksen dikurangi Y0V aksen ditambah I dikalikan Y0U aksen ditambahi X0V aksen. Nah, tetapi dari X0U aksen dikurangi Y0V aksen ditambah I dikalikan Y0U aksen ditambah X0V aksen itu hasilnya diperkecil, yakni jadi X0 dikurangi IY0 dikalikan U aksen ditambah V aksen. Nah, ini itu sama aja kayak yang di awal tadi, bahwa Z0 itu dari X0 ditambah IY0 sama W aksen T itu dari persamaan U aksen ditambah V aksen. Jadi hasil akhirnya yakni Z0 V aksen T. Nah, sehingga didapatkan yakni D per DT dari Z0 WT itu sama dengan Z0 WT. Aturan lain yang diharapkan yang akan sering kita gunakan adalah D per DT E pangkat Z0T sama dengan Z0 E pangkat Z0T. Nah, ini udah dijelaskan di kelompok yang sebelumnya mengenai eksponen, dimana Z0 sama dengan X0 ditambah IY0. Untuk memverifikasi ini, kami menuliskan bahwa E pangkat Z0T itu sama dengan E pangkat X0T dikalikan E pangkat IY0T. Nah, sama dengan E pangkat
X 0T dikalikan cos Y 0T ditambah I kalikan E pangkat X 0T dikalikan sin Y 0T. Nah, dilihat dari definisi yang kedua itu tadi, untuk melihat bahwa D per dt dari E pangkat Z 0T itu sama dengan E pangkat X 0T dikalikan cos Y 0T aksen ditambah I dikalikan E pangkat X 0T sin Y 0T aksen. Aturan akar dari kalkulus dan beberapa aljabar sederhana itu kemudian membawa kita ke ekspresi bahwa D per dt dari E pangkat Z0T itu sama dengan X0 dikurangi I-Y0 dikalikan E pangkat X0T dikalikan cos Y0T ditambah I-E pangkat X0T sin Y0T, atau bisa dikatakan dengan D per dt dari E pangkat Z0T itu sama dengan X0 ditambah I-Y0 dikalikan E pangkat X0T dikalikan E pangkat I-Y0T. Nah, ini itu akan sama dengan persamaan yang keempat. Untuk contohnya yakni, misalkan WT aksen itu kontinu pada selang T lebih besar dari A atau T itu lebih kecil sama dengan B, itu adalah fungsi komponennya. Nah, untuk U, T, dan VT itu akan kontinu di sana. Nah, bahkan jika WT aksen itu ada ketika di T lebih besar dari A dan T lebih kecil dari B, nah, teorema nilai rata-rata untuk turunan itu tidak lagi berlaku. Menjadi tepat itu belum tentu benar ada bilangan C dalam interval T lebih besar dari A atau T itu lebih kecil dari B. Nah, seperti yang ini. Rumusnya menggunakan W aksen C sama dengan WB dikurangi WA dibagi B dikurangi A. Untuk melihat ini, itu pertimbangkan bahwa fungsi WT itu sama dengan E pangkat IT pada interval T itu lebih besar atau sama dengan 0 dan T lebih kecil atau sama dengan 2pi. Nah, ketika itu fungsi yang digunakan, maka mutlak W aksen T sama dengan mutlak IE pangkat IT sama dengan 1. Dan ini berarti bahwa turunan W aksen T itu adalah tidak pernah 0. Sedangkan W dikalikan 2pi dikurangi W dikalikan 0 itu sama dengan 0. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.